Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah, la haula wala quwata illa billah. Senang sekali puja dan puji syukur kehadirat Allah. Pemirsa Damai Indonesiaku kembali hadir bersama Anda selama 90 menit ke depan. Kita akan mengkaji bersama guru-guru kita dan kita bersiaran langsung dari Masjid Al-Fatah Unisma, Universitas Islam 45 Jalan Unisma Margahayu, Bekasi, Jawa Barat. Tema yang kita angkat pada kesempatan siang hari ini persis apa yang Anda saksikan dalam VT tadi sebelumnya, yaitu musibah datang, cara Allah menegurku. Itu kenapa akhir-akhir kini kita sering melihat dan menyaksikan langsung bagaimana musibah terjadi di mana-mana. Nah, siang hari ini pemirsa kita akan mengambil pelajaran, ibroh dan juga hikmah dari guru-guru kita yang sudah bersama-sama jamaah. Ada Habibana Habib Muhammad Syahab dan juga Ustadz kita Ustadz Azhari Nasution. Pemirsa, inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala abdihil mustafal amin Sayyidina Muhammadin Nurillahil mubin al-hadi ila siratihil mustaqim dhil khuluqil azim wa nahjil gawim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati guru kita bersama Ustadz Azhari Nasution dan semuanya yang menonton, yang mendengar Damai Indonesiaku. Mudah-mudahan kita semua Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangkan umurnya, sehatkan badannya, kuatkan keimanannya, dan sehingga selalu berjalan di jalan yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Hadirin dan hadirat yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah ini yang sangat mulia, yang sangat agung itu cinta kepada hambanya. Allah itu tidak mau memasukkan hambanya dalam satu siksaan. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala sayang kepada hambanya, Allah ingatkan dengan jalan ujian. Maka ada perkataan seorang imam, beliau mengatakan, ma minan nasi illa mubtala bi'afiyatin liyanzura kaifa syukruhu wa mubtala bibaliyatin liyanzura kaifa sabruhu. Seorang imam, ini saya boleh turun katanya. Seorang imam itu mengatakan, ma minan nas, tidak ada satu manusia Bapak Ibu, illa mubtala bi'afiyatin, kita ini diuji dengan kesehatan. Bukan orang ujian itu hanya terkategori orang yang sakit. Orang sehat itu terkategori ujian. Maka dikatakan tidak ada satu manusia pun kecuali mereka diuji dengan kesehatan. Untuk apa? Liyanzura kaifa syukruhu. Allah pengen lihat nih, walaupun Allah tahu, Allah maha tahu, tapi Allah pengen lihat itu manusia, diri itu manusia punya rasa syukur atau tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga wa mubtala bibaliyatin,
Dan juga manusia itu ada yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah. Baik keadaan musibah apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk apa? Lihat, liyandura kaifa sabruhu. Allah pengen lihat di mana kesabaran itu hamba ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk kasih sayang. Coba seperti Fir'aun misalnya. Fir'aun itu didiamkan sehat, didiamkan hebat. Dia mubtala bi'afiyah, dia diuji dengan kesehatannya sehingga sampai dia mengaku ana rabbukumul a'la. Sampai Fir'aun itu mengaku dia ini sebagai Tuhan. Lupa kenapa? Yang memberi kesehatan dalam dirinya adalah Allah Subhanahu. Nah, kita ini apa tugas kita? Tugas kita menjalani kehidupan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun bentuk ujian dan musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya sama yang hadir. Boleh tanya? Sudah ngopi? Oh iya. Bapak-bapak yang sudah ngopi? Oke. Boleh tanya? Insya Allah yang jawab saya kasih hadiah umroh. Brosurnya ya. Lumayan set ya. Saya mau tanya, kita ini kan orang awam bukan? Kita orang awam bukan? Kira-kira yang ingin saya tanyakan, bisa nggak kita masuk surga duluan? Assalamualaikum. Pengen nggak masuk surga duluan? Pengen masuk surga duluan? Nabi mengatakan, lihat dengan musibah yang ada Bapak Ibu, dengan musibah yang ada ini apa kata Rasul? Awwalu ma yud'a ilal jannah alhammaduna ala kulli hal. Rasul itu mengatakan nanti orang-orang yang dipanggil ke surga atau orang-orang yang pertama kali dipanggil ke surganya Allah Subhanahu wa taala, alhammaduna ala kulli hal. Mereka yang pandai mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Setiap keadaan dia ucapkan alhamdulillah. Lagi senang, diuji sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ucapkan alhamdulillah. Oh, diuji, masya Allah, harta kita diambil oleh Allah. Misalnya kita dikeluarkan dari kerjaan atau apapun bentuknya, motor diengkol nggak jalan-jalan, diengkol nggak bunyi-bunyi, ada ujian musibah dari Allah, apa yang kita ucapkan? Alhamdulillah. Nah, inilah bentuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebaikan untuk kita semuanya. Agar kita ingat dalam setiap perbuatan apa yang diberikan kita ucapkan, dan orang yang pandai mengucapkan alhamdulillah, merekalah nanti orang yang pertama kali dipanggil masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Setiap yang diberikan oleh Allah itu ada hikmahnya. Seorang imam, Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin, ada yang mengatakan ini perkataan Sayyidina Imam Muhammad Al-Baqir. Beliau mengatakan innama fil man'i al-ata. Kita harus paham itu dan harus yakinin. Beliau mengatakan di mana ada ujian dari Allah Subhanahu wa taala, di mana ada teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita pahami belakangnya. Apa beliau mengatakan dari lisannya yang mulia, lisan betul-betul yang orang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, al-ata. Innama fil man'i al-ata. Di situ Allah Subhanahu wa taala tegur kita, di situ al-ata. Apa itu al-ata? Di situ sebenarnya ada pemberian rahmat Allah Subhanahu wa taala yang mungkin terkadang kita manusia tidak bisa mencerna apa yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Ini masih sehat semua? Ibu-ibu sudah pakai minyak? Artinya subhanallah. Ini kenikmatan. Jadi innama fil man'i al-ata. Di mana di situ ada ujian dari Allah Subhanahu wa taala, disitulah ada pemberian yang berharga dari Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya kita ingat, oh mungkin tadinya kita lupa sholat 5 waktu,
Oh, harta kita ditegur oleh Allah. Oh, mungkin kita lupa dengan sedekah. Jadi musibah apapun itu adalah bukti sebenarnya rasa cinta Allah Subhanahu wa taala, supaya apa? Yang tadinya kita lupa ada Allah, yang tadinya kita lupa untuk sholat, yang tadinya kita lupa dengan kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala, diuji kita, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara Allah Subhanahu wa taala, supaya apa? Supaya kita terus bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada, ibu bapak, satu kenikmatan di dalam hidup kita kecuali kita selalu apa yang ada dalam diri kita istinad. Apa itu istinad? Kita sandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi, Bu, Pak, oh sebelah sini. Kata Nabi, khaslatani laisa fawqahuma minal khair husnudzan billah wa husnudzan li ibadillah. Apapun yang diberikan oleh Allah. Makanya kata Nabi, tidak ada kenikmatan yang paling indah, yang paling manis kecuali seseorang itu punya dua sifat. Sifat pertama, selalu bersangka baik kepada Allah apapun yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, selalu bersangka baik kepada umat manusia. Mudah-mudahan musibah apapun yang diberikan oleh Allah, kita harapkan jangan diperbesar, dikecilkan oleh Allah, dan kita mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Habibana Habib Muhammad Syahab yang telah memberikan satu tausiah di segmen satu ini. Bagaimana banyak sekali Allah memberikan teguran kepada hambanya, baik berupa dengan kekurangan harta, kemudian juga mungkin diberi sakit, lalu juga mungkin diberi juga kekurangan harta, dan juga mungkin segala bentuk musibah. Itu semuanya bentuk kasih sayang Allah kepada kita semuanya. Lantas bagaimanakah sikap seorang muslim ketika mendapatkan musibah? Nanti insya Allah akan disampaikan selengkapnya oleh guru kita Ustadz Azhari Nasution. Dan pemirsa, nanti di segmen 5 nanti ada segmen nasihat Ustadz atau nasihat guru. Nah, para pemirsa bisa bergabung atau memberikan pertanyaan lewat Instagram kami @damaiindonesiaku_TV1. Nah, ini sudah kami tampilkan di layar kaca. Seperti yang Anda saksikan bersama-sama, pemirsa, Anda bisa mencantumkan pertanyaan Anda di Instagram kami berkaitan dengan tema ini, musibah bentuk Allah menegurku. Nah, Anda bisa menyampaikan sekali lagi di Instagram kami @damaiindonesiaku_TV1. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku dan masih disiarkan langsung dari Masjid Al-Fatah Unisma. Pemirsa, seperti yang disampaikan oleh guru kita tadi, Habibana Muhammad Syahab, bagaimana ketika Allah memberikan teguran berbagai macam dengan musibah dan juga mungkin kekurangan harta dan macam-macam. Itu semua bentuk dari kasih sayang Allah kepada hambanya. Lantas bagaimanakah kita sebagai umat muslim ketika mendapatkan musibah? Insya Allah akan dijelaskan sepenuhnya oleh guru kita Ustadz Azhari Nasution. Fadhal Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Walhamdulillahi rabbil alamin. Guru kita Habib Muhammad Syahab, waffaqahullah bihusni taufiqih. Mudah-mudahan sehat walafiat. Bapak, ibu-ibu, jamaah Damai Indonesiaku TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema yang kita bahas hari ini bagus sekali, penting untuk kita menyimaknya. Ada banyak pelajaran yang sudah kita catat tadi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah sifatnya mutlak. Allah berhak melakukan apapun, memberi nikmat kepada hambanya, menguji hambanya, memberi musibah, dan seterusnya. Karena kekuasaan Allah sifatnya mutlak. Jadi kalau ada orang bertanya dengan semua yang Allah takdirkan,
Dia merasa diberi takdir yang tidak menyenangkan dan dia bertanya, di mana keadilanmu Tuhan? Jadi bertanya tentang keadilan Tuhan sama artinya tidak adil dengan Tuhan itu. Karena keadilan Allah sifatnya mutlak. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam bahasa Al-Quran ada banyak sekali diksi yang dipilih oleh Al-Quran tentang ujian. Ada musibah, ada imtihan, ada fitnah, ada iqab, ada bala dan seterusnya. Tetapi secara garis besar kita mesti membedakan antara musibah dengan bala. Musibah asal katanya menurut pakar bahasa adalah ar-ramyah, lemparan. Karena itu kalau kita cek di dalam Al-Quran bapak-bapak ibu-ibu, ayat-ayat yang bicara musibah, di antara ayat yang menukil tentang tema musibah mesti ada kata-kata fabima kasabat aidikum. Bahwa musibah itu terjadi karena kerusakan tangan manusia. Berarti human error. Manusianya yang berbuat salah, melanggar hukum Allah, maka diturunkan musibah. Namanya musibah. Berbeda dengan bala. Tetapi seolah-olah kayaknya kalau dikasih pertanyaan, mana yang lebih mencekam, musibah atau bala? Kayaknya bala. Karena kata bala sudah terlanjur di bahasa Indonesia kan. Kita punya kata-kata tolak bala. Bala bencana. Itu kayaknya tuh lebih mengerikan dari musibah. Padahal mari kita lihat Al-Quran. Apa hikmah Allah menurunkan bala? Satu, bala adalah min sunanil ilahiyah. Di antara hukum alam, sesuatu yang sudah semestinya terjadi adalah bala. Tidak mungkin orang bisa hidup, orang beriman tidak diberi bala. Mesti dapat bala. Karena min sunanil ilahiyah. Contoh. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Masya Allah. Ini enaknya ceramah depan penghafal Quran nih. Nyambut aja. Amala tuh. Bu. Assalamualaikum. Allah menciptakan mati dan hidup untuk memberi bala kepadamu. Memberi bala kepadamu. Menunjukkan bahwa mati dan hidup itu adalah min sunanil ilahiyah. Hukum alam. Ada kelahiran, ada kewafatan. Ada natalitas, ada mortalitas. Ada yang datang, ada yang pulang. Tidak bisa orang mau hidup, tidak mau mati. Kecuali yang maha hidup. Jadi itu bala. Yang kedua, apa hikmah Allah turunkan bala? Tamhisul qalbi. Membeningkan hati kita, membersihkan hati kita. Dalam Al-Quran, waliyabtaliyallah ma fi sudurikum waliyumahhisu ma fi qulubikum. Allah melakukan demikian agar Allah menguji hatimu dan membersihkan jiwamu. Jadi ternyata bala itu diturunkan Allah untuk membersihkan jiwa kita. Ibu-ibu, Bu, saya mau tanya, ibu sholat lebih khusyuk mana, lagi punya uang apa nggak megang uang? Begitu nggak megang uang, Allahu Akbar. Itu rasanya Allah gede bener di sini tuh, betul? Karena lagi diuji, nggak punya uang, berasa bahwa Allah satu-satunya sandaran. Maka begitu sholat, gede banget tuh Allah tuh. Bapak naik pesawat Pak, di atas turbulensi, pesawat goyang, pilot ngasih peringatan, kencengin sabuk pengaman karena kondisi sedang nggak baik. Punten, mohon izin. Ketika di atas pesawat turbulensi, siapa yang Bapak ingat dan yang Bapak sebut? Saya nanya bapak-bapak, jawab mulu. Pak, Assalamualaikum. Siapa yang disebut? Siapa yang diingat?
Betul Bu? Begitulah manusia kalau dia berada di titik yang paling lemah, dia akan mencari sandaran yang paling kuat. Saat itu yang dia sebut Allah. Itu fitrahnya manusia. Jadi Tuhan memberi bala agar kita terkoneksi dengan Allah. Agar kita jadi ingat sama Allah. Makin khusyuk, makin tahu diri, makin sadar kelemahan, tamhisul qalbi. Yang keberapa sekarang nih? Nah, yang ketiga, apa hikmah Allah menurunkan ujian? Yang ketiga, Allah menurunkan ujian agar jelas kita ini orang yang bersyukur atau kufur. Tahsilu syukri wa daf'ul kufri. Agar kita jadi orang yang bersyukur dan di saat yang sama kita tidak jadi orang yang ingkar nikmat kepada Allah. Salah seorang nabi namanya Nabi Sulaiman. Allah memberikan kekayaan, privilege yang luar biasa kepada Nabi Sulaiman. Dengan semua fasilitas yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman, apa komentar Nabi Sulaiman yang direkam oleh Al-Quran? Coba lihat kata-katanya. Begini kata Nabi Sulaiman. Liyabluwani ashkuru am akfur. Hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Banyak benar nikmat yang Allah kasih sama saya. Saya bisa hidup mewah, sehat, banyak harta. Sebenarnya nikmat-nikmat ini Allah kasih ke saya. Liyabluwani, Allah pengen ngasih bala sama saya. Allah pengen nguji saya. Dengan bala itu ashkuru am akfur. Saya makin bersyukur atau makin ingkar. Coba lihat. Ternyata tadi kalau Habib Syahab bilang bukan hanya sesuatu yang tidak enak yang disebut ujian. Sehat juga ujian. Nikmat yang banyak juga ujian Pak. Assalamualaikum. Punya kekayaan juga ujian. Popularitas juga ujian. Betul? Punya aset yang banyak juga ujian. Iya. Punya harta yang banyak ujian. Punya kendaraan yang banyak. Punya anak banyak. Punya bini banyak. Repot urusan. Apalagi bini satu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna musibah atau makna ujian. Yang keempat, kenapa Allah menurunkan ujian? Allah ingin mengetahui siapa di antara hambanya yang betul-betul punya akhlak sabar dan punya akhlak mujahadah. Bersungguh-sungguh ingin Allah. Walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum wassabirin. Kami sungguh-sungguh akan mengujimu sampai betul-betul kami mengetahui di antara kamu yang teruji itu siapa di antara kamu yang betul-betul menginginkan kami dan sabar terhadap takdir kami. Masya Allah, tabarakallah. Nanti kita akan lanjutkan di segmen berikutnya tentang betapa menariknya bahasan hari ini, insya Allah. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustadz Hazari Nasution yang telah memperdalam tema yang menarik ini. Bagaimana Allah memberikan musibah kepada hambanya supaya kita semakin dekat, kemudian juga semakin bersyukur apa yang diberikan selama ini oleh Allah kepada kita semuanya. Nah pemirsa, kita akan perdalam lagi di sesi tanya jawab. Ada dua segmen 3 dan juga 4 nanti. Untuk itu persiapkan pertanyaan terbaik Anda pemirsa dan juga para jamaah di sini. Namun sebelumnya Habib Muhammad Syahab sudah bersiap-siap untuk berbagi berkah bersama Luwak White Coffee. Alhamdulillah jamaah, kali ini saya akan berbagi berkah bersama Luwak White Coffee. Jamaah yang beruntung dan bisa menjawab pertanyaan saya terkait tema kita hari ini akan mendapatkan uang tunai sebesar 1 juta rupiah yang dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Tapi jangan lupa dipotong pajak. Nah,
Yang bisa menjawab pertanyaan saya silahkan angkat tangan, nanti saya akan menunjuk siapa yang akan menjawabnya. Pertanyaannya, surat apa dan ayat berapa dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang musibah? Ayo, siapa yang bisa jawab? Siapa? Nah, coba sini, Masya Allah, ini kita sudah ada yang berani menjawab, Masya Allah. Sebelumnya tunggu dulu nih, jangan buru-buru. Baik, namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Sukma Ayu Anggraini dari IBM Bekasi. Dari mana? IBM Bekasi. IDN. IBM. IBM, Iya. Baik, Masya Allah. Nama tadi lupa? Sukma Ayu. Sukma Ayu, baik. Sukma Ayu, silahkan menjawab tadi apa jawabannya? Bismillahirrahmanirrahim. Jawabannya Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 156. Wah, jamaah nih, betul apa salah nih? Betul atau salah? Baik, Masya Allah, jawabannya benar. Alhamdulillah, selamat ya. Sukma mendapatkan 1 juta rupiah. Tapi jangan lupa dipotong pajak. Ya, ini hadiah dari Luwak White Coffee. Masya Allah, 1 juta rupiah dipotong pajak. Baik, terima kasih, tolong dipegang. Baik pemirsa, jangan kemana-mana. Damai Indonesiaku akan kembali setelah yang satu ini. Musibah datang cara Allah menegurku. Itulah tema yang kita angkat pada kesempatan siang hari ini dalam Damai Indonesiaku. Pemirsa, tadi sudah dijelaskan oleh guru-guru kita Habibana Muhammad Syahab dan juga Ustadz Azhari Nasution. Nah, kita masuk dalam segmen tanya jawab. Kami persilakan untuk bapak-bapak dan ibu-ibu untuk mengajukan atau mempersiapkan pertanyaan terbaik Anda. Kami persilakan terlebih dahulu Ibu atau Mbak Solihatun ya. Oke, boleh berdiri, nanti akan dijawab oleh Habib Syahab. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama Ana Solihati dari asal Bekasi, dari Sekolah SMK Global Teknologi. Pertanyaan Ana, apa yang harus dilakukan dalam memperkuat hubungan kita terhadap Allah dalam menjalani musibah? Terima kasih. Baik, Masya Allah, pertanyaan yang menarik. Silakan Habib, bagaimana sikap baik, kita? Pertanyaan yang sangat baik, bagaimana cara memperkuat hati kita ketika kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Semua dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, kita yakinin Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan di dalam satu hadis, Nabi mengatakan man mayyuridillahu bihi khairan yusib minhu. Nabi itu mengatakan siapa orang yang Allah, jadi kita harus ingat tuh, siapa orang yang Allah inginkan dia kebaikan, dia mendapatkan ujian atau musibah. Ingatin tuh. Jadi istinad kita mayattaqillah, artinya siapa orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan menimbulkan suatu keyakinan. Akan menimbulkan suatu keyakinan di dalam kehidupan kita ketika ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dari Allah. Dan kita banyak apa yang kedua? Muhasabah. Jadi kita tuh jangan pernah manusia seperti Ustadz Adhari tadi katakan, itu haknya Allah. Jadi jangan pernah sekali-kali pun mengatakan bahwasanya kenapa sih ya kan? Allah itu menguji saya itu. Maksudnya seorang ulama itu nangis, ada seorang ulama nangis, dia kalau nggak diuji, nggak diingetin nangis, takut apa Allah ini lupa sama saya. Jadi untuk menambahkan ittisal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti Allah itu ingat sama kita ketika kita ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di situ sebenarnya makanya tadi katakan alhamdulillah, bersyukur apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita apapun bentuknya. Contoh misal, contoh Nabi Isa.
Jadi kalau di dalam kitab Dirar bin Murrah, di dalam kitab Al-Mukhtar min Kalamil Akhir oleh Dirar bin Murrah, itu Nabi Isa itu ada, beliau mengatakan teman akrabnya, kata iblis nih, kata Dirar ini, teman akrabnya iblis nanti di neraka jahanam, manusia yang lupa dia punya dosa. Bagaimana dia lupa punya dosa? Makanya kalau kita nonton sinetron, ambil yang baik, yang nggak baiknya jangan. Sinetron tuh ngajarin kita lupa dengan ujian Allah. Contoh apa mereka katakan? Ya Allah, apa dosaku? Kau uji seperti ini, apa dosaku? Kita nggak dengar aja perkataan malaikat. Malaikat cuma mau bilang apa? Dosamu banyak, kan gitu. Jadi ketika Allah uji kita, itisolnya apa? Ya Allah, ini penggugur dosa buat aku. Jadi ketika kita katakan ini penggugur dosa buat kita, maka kita akan senang, nikmat, senyum. Ada seorang walia dalam kitab Al-Mukhtar min, seorang walia perempuan. Apa Ustaz namanya kalau orang perempuan cucuk apa? Atau bersih-bersih kuku itu cukur itu. Mani-pedi. Ya. Mani-pedi. Nah itu ibu-ibu abis itu. Ini seorang perempuan walia. Yeah. Ibu misal contoh abis dari salon, abis ya bersih-bersih kuku lah, jatuh kuku ibu, lepas jempolnya nih. Ini seorang walia namanya Zainab, itu lepas dia punya kuku, jatuh kuku jempol kakinya jatuh. Teman-temannya lihat, dia bukan nangis, tertawa. Wah, maghrum, ya Zainab maghrumah. Sampai dia bilang, ya Zainab kau ini gila, orang teriak nangis kenapa kau tertawa? Tadinya aku pengen marah, tapi ingat dosaku digugurkan, maka aku tertawa. Tadi aku pengen nangis, pengen marah, tapi teringat gara-gara ini dosaku diampunkan oleh Allah, maka aku tersenyum. Itu itisol, maksudnya hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala setiap apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, termasuk kadang kita refleks nih Habib ya. Seperti ini barusan tadi hujan ya. Ada orang yang langsung bisa mensyukuri Allahumma shayban nafian, ini adalah rahmat. Tapi ada refleks kita nih manusiawi, misalnya aduh hujan nih, itu benar ya Bu ya. Nah itu bagaimana kalau Habib menanggapi sikap seperti itu Habib? Baik, itu kan sebenarnya manusiawi. Manusiawi ya. Sebenarnya kalau kita di pesawat juga saya agak ada sedep ngeri-ngeri sedep. Apalagi kalau turbulensi begitu ya. Misalnya kita dalam keadaan yang buruk, Ya. hujan dalam keadaan buruk, sebenarnya nggak buruk. Artinya kita lagi diuji, sebenarnya nggak buruk sih. Artinya kalau kita buruk nanti diperburuk sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Alhamdulillah ini ada goncangan misalnya. Cuman kan bahasa orang sekarang kan nggak kita bisa paksakan. Ya, ya. Tapi manusia ya hujan, nggak bisa nih pergi. Ya, ya. Tapi sebenarnya bisa aja kita balikan. Alhamdulillah nih nggak jadi pergi, jadi nggak kehitung dosa. Misal sedikit demi sedikit kita rubah. Mungkin kalau hijrah plek langsung kan susah. Baik, Masya Allah. Terima kasih Habib. Berikutnya kami persilakan, ini Ananda atau ikhwan kita Abdullah Yusuf Azam, boleh berdiri untuk mengajukan pertanyaan. Silakan, nanti akan Ustadz Azhar yang menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Abdullah Yusuf Azam dari SMA IT Cikarang Barat. Izin bertanya Ustaz, musibah kan adalah teguran dari Allah akibat kerusakan tangan manusia. Dan di negara barat sana banyak manusia yang membuat kerusakan, bahkan sampai melanggar fitrah manusia. Tapi kenapa belum ada musibah yang setimpal atas perbuatan mereka Ustaz? Syukran. Baik, terima kasih Abdullah Yusuf Azam. Boleh sambil turun Ustaz, tadi Habib lupa. Ntar ya, turun ya Ustaz ya. Masya Habib, ya. Allah, Silakan, Ustaz. ini pertanyaannya kelihatan berkualitas nih dari anak-anak terpelajar Unisma. Masya Allah, tabarakallah. Allah memberikan kita musibah katakan karena human error, karena kesalahan manusia. Tetapi di satu tempat mereka sudah berbuat jahat, tetapi kenapa Tuhan tidak turunkan malapetaka ke mereka? Kira-kira begitu pertanyaannya ya. Saya nggak tahu tuh jawabannya. Af'alullah la tu'allalu bil asya. Perbuatan Allah tidak terikat dengan sesuatu. Beda dengan kita. Kalau kita manusia, orang berbuat baik sama kita, kita baik. Orang berbuat buruk, kadang-kadang kita buruk. Allah mutlak. Af'alullah la tu'allalu bil asya.
Perbuatan Allah tidak terikat dengan apapun. Ada orang yang jahat tetap dikasih nikmat sama Allah. Ada orang yang ahli ibadah diuji sama Allah. Jadi algoritma nikmat cuman Allah yang tahu. Tugas kita cuman ngambil pelajaran. Jika kita dapat nikmat, kata Nabi, kita syukur. Jika kita dikasih ujian, kita bersabar. Itu nasihat Nabi SAW. Jika kita mendapat nikmat, kita bersyukur. Tapi jika kita diberikan ujian, kita bersabar. Apa kata Syekh Ar-Rifai? Man aradal maula falyatahayya bil balwa. Orang yang kepengen Tuhan kudu siap-siap dapat ujian. Halo, Assalamualaikum. Sehat kagak nih? Bu, dengkul aman? Coba lihat Habib Syahab tadi kasih satu quotable. Ada seorang ulama kalau dia nggak diuji, gerasak gerusuk, hidupnya nggak tenang karena jangan-jangan Allah nggak ngopenin dia. Kalau kita kan beda, dikasih ujian, ngapa saya mulu ya Allah? La ilaha illallah. Kata Syekh Rifai, man aradal maula falyatahayya bil balwa. Orang yang kepengen Tuhan maka siap-siap dapat ujian. Nah, soal kapan Allah ngasihnya, kepada siapa Allah ngasihnya, terserah Allah. Aturan umumnya orang yang ahli maksiat, melanggar hukum alam, dia akan diberikan musibah. Orang yang ahli taat mendapat penjagaan Allah. Itu aturan umumnya. Mesti ada pengecualian-pengecualian. Ada aja orang yang ahli ibadah tetap dikasih ujian. Bahkan ujiannya lebih berat. Nabi ditanya, ya Rasulullah, siapa manusia yang paling keras diuji? Nabi SAW bersabda, al-anbiya thummal amsal fal amsal. Yang paling keras diuji itu adalah para nabi. Setelah para nabi, orang yang ketaatannya di bawah nabi. Setelah itu orang yang ketaatannya di bawah orang yang ketaatannya di bawah Nabi, terus ke bawah. Inna idhamal jaza' ma'a idhamil bala. Ganjaran itu berbanding lurus dengan ujian. Kalau mau dapat ganjaran yang gede, ujiannya gede. Jadi kalau ada di satu tempat tertentu orangnya ahli maksiat, kenapa tidak dikasih musibah sama Allah? Wallahu ta'ala alam. Kita nggak bisa jawab itu. Cuman Nabi SAW bersabda, innallaha yu'til mala man yuhib wa man la yuhib, walakin yu'til imana illa man yuhib. Coba perhatikan tuh, bagus banget. Kata Nabi, Allah ngasih harta, ngasih materi, ngasih dunia, ngasih kekayaan, ngasih popularitas, ngasih kesenangan kepada yang dia cinta dan kepada yang gak dia cinta. Tetapi Allah hanya memberi iman kepada yang dia cinta. Jadi kalau ngelihat orang yang ahli maksiat tetap dapat nikmat, jangan latah. Kalau gitu saya maksiat aja deh. Itu dia kagak sholat dapat nikmat, saya gak usah sholat deh. Saya sedekah malah gak dapat apa-apa. Jangan. Allah ngasih harta, ngasih dunia kepada yang dia cinta dan kepada yang tidak dia cinta. Artinya yang dapat nikmat belum tentu dicintai Allah. Tetapi jika kita masih punya iman per hari ini, tanda Allah cinta kepada kita. Alhamdulillah. Masya Allah, terima kasih Ustadz Azhari. Ini luar biasa apa yang disampaikan oleh guru kita tadi. Bahwa kualitas keimanan ketika sudah ada di setinggi itu, maka justru si hamba ini akan resah ketika tidak diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Nah, pemirsa, kita akan bahas lebih dalam lagi. Kami ingatkan sekali lagi di segmen kelima nanti pemirsa, kami akan buka segmen nasihat guru. Nah, dari sekarang nih pemirsa bisa ajukan pertanyaan lewat Instagram kami @damaiindonesiaku_tv1. Jadi sekali lagi @damaiindonesiaku_tv1. Bagi yang belum follow langsung, kemudian kirim pesan. Nah, ini sudah kami tampilkan di layar kaca. Ajukan pertanyaan Anda berkaitan dengan tema besar kita, yaitu musibah datang karena ini teguran dari Allah. Nah, tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Sesaat lagi kami kembali.
Baik, terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku dengan tema yang sangat menarik, musibah datang, cara Allah menegurku. Tadi sudah dijawab oleh guru-guru kita. Nah, kita masih ada segmen tanya jawab, kami persilakan. Ada Ibu Ratna yang akan dijawab oleh Habib Muhammad Syihab. Silakan Ibu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ibu Ratna Hasanah. Saya dari Majelis Taklim Al-Barokah, Kelurahan Durenjaya, RW 01. Habib, kami ingin bertanya, ketika ujian atau musibah itu, apakah teguran atau bentuk kasih sayang Allah kepada kita? Dan bagaimana kita membedakan itu teguran atau musibah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ada di dalam kitab Tanqihul Qaul hadis. Ada diceritakan ada satu orang miskin, rajin beribadah. Dia miskin, rajin beribadah. Tapi dia minta tambahan rezeki, enggak ditambah sama Allah. Tadi seperti apa yang disampaikan guru kita Ustaz Adhari. Ini dalam kitab Tanqihul Qaul. Ada orang kaya, rajin maksiat, semua maksiat dia kerjain. Tapi nggak pakai minta, kaya. Permasalahan yang pertama, malaikat naik kepada Allah. Sebenarnya Allah nggak butuh malaikat naik, nggak butuh laporan malaikat. Allah sudah tahu apa yang mau disampaikan malaikat, tapi ada alur cerita hadis supaya kita yang doif ini faham. Allah maha tahu. Jadi ketika yang miskin ini, malaikat naik, ya Rabb, Abdukal fakir, ini hambamu yang fakir, yang miskin, berdoa minta tambahan harta. Lihat nih hikmahnya. Kata Allah, jangan kau kabulkan doanya. Kenapa? Kata Allah nih, aku masih senang dengar suara tangisannya. Ketika berdoa itu senang Allah. Jadi kalau Allah belum kabulkan kita punya hajat, jangan suudzon. Ini namanya ujian. Dia sudah baik, berdoa, bertakwa, tapi doanya belum diijabah. Ternyata baiknya Allah masih senang dengar doanya. Ketika bangun tahajud senang kata Allah. Karena Allah tahu kalau dikasih belum tentu bangun malam lagi. Ya Bu, saya cuma kelihatan ibu-ibu, bapak-bapak jauh. Ya. Terus yang kedua, yang kaya rajin maksiat. Ketika berdoa, malaikat naik, ini Abdukal Ghani, hambamu yang kaya, minta doa. Kata Allah, kasih. Sebelum dia ngomong, kasih. Aku enak dengar suaranya. Lihat. Karena Allah nggak suka, dikasih. Tapi wama lahu fil akhirati min nasib. Tapi di akhirat dia tidak akan mendapatkan satu jengkal harta pun dari Allah Subhanahu wa taala. Nah itu ujian yang tadi bala istidraj. Paham Ibu? Jadi selama kita tahu kita kan nggak mungkin kita tuh merasa diri kita baik tuh nggak mungkin. Kata Sayyidina Umar ibn Khattab, beliau mengatakan man qala ana khair fahuwa fajir. Orang kalau ngaku-ngaku dirinya baik, ternyata dia tuh bukan orang baik. Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardu. Jadi kata Sayyidina Umar, man qala ana fil jannah wa huwa finnar. Aman sekarang banyak. Saya ahli syurga. Wa huwa finnar kata Sayyidina Umar. Orang yang ngaku-ngaku ahli syurga. Kenapa? Tidak sesuai dengan perbuatannya. Laisa wasfuka min wasfil muhibbin. Apa yang kau cintai enggak cinta sama syurga, tapi tidak sesuai amamu dengan syurga. Jadi kalau kita pokoknya ya standar lah. Alhamdulillah sudah sholat, baik, akhlak, sudah banyak sedekah, kok masih diuji, tandanya Allah sayang sama kita. Kenapa? Allah masih senang dengar doa kita. Rengekan kita tuh Allah masih senang. Tapi kalau kita sudah, saya jarang sholat, tapi alhamdulillah, pakai alhamdulillah lagi, ya, alhamdulillah rezeki saya bertambah terus. Nah itu istidraj, itu bala dari Allah Subhanahu Wa Taala yang suatu saat mungkin dia nggak dapat balasan di dunia, tapi dia akan mendapatkan balasan di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala.
Intinya Bapak Ibu yang hadir dan di rumah, apa sih yang harus kita lakukan? Sudah, kita ini istiqomah saja, tawakal kepada Allah. Apa yang kita minta, kita minta. Belum diijabah, katakan alhamdulillah. Nah, ketika kita merasa dosa, tetap cepat-cepatlah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan Allah Subhanahu wa taala terima kita punya taubat. Sebab gini, doa ulama kita tuh hebat. Maghfiratuka ausa min dzunubina. Maghfiratuka ausa, ya Allah, ampunanmu ini lebih berat, lebih besar daripada dosa kami. Dosa kita banyak, tapi sebenarnya ampunan Allah itu lebih banyak lagi. Jadi jangan pernah khawatir dengan apa rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan sama kita. Tapi juga kita nggak boleh suudzon. Ketika kampung sebelah dapat bala, rasain itu dia memang itu negara non Islam begini begitu zaman sekarang. Nggak perlu seperti itu. Makanya ada sunnah sujud syukur. Orang ada minuman keras, orang minum nih, kita boleh sujud syukur. Kenapa? Alhamdulillah saya nggak minum, sujud syukur. Orang dapat bala yang besar, kita sujud syukur. Bukan berarti syukurin lo, bukan. Artinya sujud syukur, Allah hindarkan kita dari bala tersebut. Jadi Masya Allah, apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan sama kita semua, ada alur cerita yang apa yang harus kita jalani ibu-ibu nih semuanya nih Bu. Kita jalani dengan ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita makin takwa kepada Allah. Ingat, sholat jangan tinggalkan. Berpuasa nanti bulan Ramadan, orang masuk surga itu gampang. Menyembah kepada Allah, wala tusyriku bihi syai'an. Sembah kepada Allah, jangan pernah memusyrikkan apapun. Mau apapun yang diujikan oleh Allah, misalnya suaminya meninggal, atau istrinya yang meninggal, atau suaminya, jangan dah. Baik, Masya Allah, terima kasih Habibana. Jadi tinggal kita pilih saja nih Habib ya. Betul. Kita mau dienekin sama Allah dengan istidros, atau justru dirindukan sama Allah dengan Allah masih rindu dengan rengekan-rengekan dan tangisan kita dan doa-doa kita. Masya Allah. Habibana, terima kasih atas jawabannya. Boleh duduk kembali. Tapi ini merupakan apa juga berlaku seperti apa yang saya kurang lupa, mungkin bisa dikoreksi. Ada quotes yang masaibu qaumin indahu fawaidu. Jadi ketika ada musibah seseorang itu faidah atau hikmah bagi kita semua, sehingga tadi yang ada fawaidnya, Masya Allah. Baik, berikutnya kami persilakan ada Pak Ramlan, betul ya Pak Ramlan, nanti akan dijawab oleh guru kita Ustadz Azhari Nasution. Silakan Pak Ramlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Ramlan Syir Muhammad, Jamaah Masjid An-Nur Rawalumbu Bekasi. Baik Ustadz, musibah yang mendunia, musibah yang begitu dahsyat di negeri Paman Sam yang mempunyai kemampuan teknologi beratus-ratus hektar tak berdaya mengatasinya. Pertanyaannya Ustaz, di manakah keadilan Allah terhadap hambanya? Apakah hambanya sudah terlalu banyak ingkar? Terima kasih. Baik, silakan Ustaz Azhari. Boleh dijelaskan terlebih lagi kalau nggak salah tentang bagaimana terjadi kebakaran yang di Los Angeles begitu ya Pak ya? Kemudian di manakah kehadiran Allah saat itu, begitu ya? Keadilan ya, baik. Ini juga mungkin yang terjadi para netizen nih Ustadz Azhari. Ketika netizen maha benar dengan komentarnya ya, ketika kebakaran yang terjadi di Los Angeles, wah justru tadi yang disampaikan oleh, justru main nyukurin. Nah ini nih akibat apa ucapan dari petinggi di Amerika Serikat. Nah ini bagaimana sikap seperti ini Ustadz Azhari? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya bisa kasih jawaban yang normatif. Saya biar cepat cari jalan keluar, saya bisa jawab, iya itu musibah. Allah benci sama dia, banyak banget dosanya, kelar urusan pengajian. Cuman saya nggak mau di titik itu berhenti jawabannya. Saya pengen kita punya spektrum yang lebih luas, melihat tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mari kita belajar dengan tema ini, tidak menafsirkan takdir yang Allah berikan kepada orang, tetapi lebih berkaca mu'atabatun nafas, ta'riyatun nafas, menelanjangi diri, mengkoreksi diri atas takdir yang Allah tetapkan kepada kita. Gitu loh. Jadi bukan atas apa yang terjadi di luar diri kita, boleh-boleh aja, tapi jangan lebih banyak kesono. Khawatir kita mengatakan ini karena dosa dia, ini karena dosa mereka. Terus bahas dosa kitanya kapan ini? Jadi mesti tema-tema ini mesti membawa kita lebih mengkaji ke dalam. Bagaimana cara kita menafsirkan takdir demi rangkaian takdir yang Allah tetapkan. Sangat jelas di dalam Al-Quran. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi sesuatu yang baik menurut kacamata kita ternyata buruk buat kita. Boleh jadi sesuatu yang tidak mengenakkan kita ternyata itu yang terbaik buat kita. Assalamualaikum. Sehat nih? Ada orang yang ditakdirin begitu mau ngaji ke TV One, ban motornya bocor. Nggak jadi nyampe ke tempat sini nih kayak ibu-ibu. Lalu kemudian dia bilang, begini amat takdir saya, Allah mana keadilanmu. Lalu kemudian yang terjadi, dia cari tukang tambal ban. Kata tukang tambal ban, alhamdulillah takdir baik ini buat saya. Coba lihat, sudah punya dua kacamata. Kita tidak bisa bilang itu takdir yang buruk. Menurut siapa? Menurut kita. Menurut tukang tambal ban, ini rezeki saya. Bayangkan semua orang sehat, dokter nggak ada kerjaan. Bayangkan kalau semua orang soleh, kiai kagak boleh ceramah. Mesti ini adalah hukum Allah yang sudah berjalan. Apa tugas kita? Tugas kita ikhtiar. Diambil dari kata khair. Khair artinya baik. Ikhtiar berupaya memilih yang terbaik. Ada dua pilihan. Mana yang terbaik di antara yang baik? Cari yang terbaik. Satu ketika Sidi Umar ibn Khattab ingin inspeksi ke satu tempat yang ternyata kena wabah. Tetapi kemudian karena ada berita bahwa di satu tempat itu kena wabah, Umar mengcancel perjalanannya. Lalu dikomentari oleh sebagian orang, atafirru min qadarillah, apakah kamu mau lari dari takdir Tuhan? Umar menjawab, afirru min qadarillah ila qadarillah. Iya, saya lari dari takdir Allah menuju takdir Allah yang lain. Artinya kita tidak bisa keluar dari bulatan takdir Allah, nggak bisa. Yang kita bisa lakukan dengan izinnya Allah, memilih di antara takdir-takdir itu kira-kira mana yang sanggup kita pikul bebannya. Ambil yang terbaik menurut kita. Soal kejadian di satu tempat, ada kebakaran, mereka punya teknologi yang canggih, kudunya bisa memproteksi lebih awal. Kenapa tetap terjadi? Kalau bahasanya adalah kacamata azab, ya musibah. Nanti begitu kita ngomen begitu, terjadi hal yang sama di negara kita. Ada banjir ternyata di Saudi Arabia. Coba bagaimana lagi tuh kita kasih komentar tuh. Yang sono kebakaran, yang sini kebanjiran. Jadi lebih bijak menurut saya kita belajar bersyukur atau bersabar atas setiap rangkaian takdir yang Allah telah tetapkan untuk kita. Sekali lagi jangan bertanya tentang keadilan Tuhan. Sejak kapan Tuhan harus adil? Itu pertanyaannya tuh. Coba. Di mana keadilan Tuhan? Emang sejak kapan Tuhan harus adil? Assalamualaikum. Bu, sejak kapan Tuhan harus adil? Nggak ada.
Tuhan tidak terikat dengan apapun. Af'alullah la tu'allalu bil aghrad. Suka-suka Allah, namanya juga Allah. Beda sama kita. Kalau kita bukan Tuhan, kita hamba. Perbuatan kita terikat dengan hukum Allah. Lah Allah siapa yang ikat? Gak ada. Suka-suka Allah. Jadi jangan bertanya tentang keadilan Tuhan. Tetapi bertanyalah tentang bagaimana cara kita menyikapi atas ketentuan Allah. Jika sesuatu menimpa kita yang tidak enak, kita anggap tidak enak nih. Kita bersabar, dan jika sesuatu itu adalah nikmat, kita bersyukur. Jika itu kita lakukan, maka hasilnya sama-sama baik tercatat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik, terima kasih Ustadz Azhari Nasution atas jawaban yang sangat luar biasa sekali. Di segmen berikut pemirsa, kami ingin sampaikan sekali lagi untuk Anda yang ingin menyampaikan lewat Instagram kami. Anda bisa ajukan dan masuk atau follow Instagram kami @damaiindonesiaku_TV1. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Sesaat lagi kami kembali. Terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku dan kita masuk dalam segmen nasihat Ustadz. Nah, kita akan pilih, ada 2 pertanyaan yang sudah masuk di Instagram kami @damaiindonesiaku_TV1. Untuk yang pertama nanti akan dijawab terlebih dahulu Ustadz Azhari Nasution. Ini dari Yesi_Agesti mengajukan, Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya bagaimana kita mengetahui bahwa musibah itu adalah teguran atau azab dari Allah. Silakan Ustadz Azhari. Bagaimana cara kita tahu apakah musibah itu teguran atau azab dari Allah? Atau azab dari Allah. Gimana ya? Ya itu soal cara kita aja melihat apa yang menimpa dalam diri kita. Yang jelas tidak penting bagi kita tahu apakah itu azab ataukah bala, apa bedanya sama musibah. Itu nggak penting. Itu diskusi di kalangan ahli ilmu. Bagi kita nih Bu nih, ya Pak ya, bagi kita begitu Allah memberikan takdir kepada kita, ya, setiap detik kan kita berada di pusaran takdir. Ketika kita mendapatkan takdir-takdir itu, bagi kita adalah membuat kita lebih dekat sama Allah, itu aja. Ya. Maka Masya Allah, Tabarakallah, belum tentu takdir yang tidak enak itu ujungnya gak enak. Berapa banyak orang yang balik ke Allah tetapi diawali dengan kemaksiatan. Ada Imamul Ashiqin. Satu kali beliau ini ahli maksiat, seorang ulama besar yang kemudian menjadi wali. Ya, gila perempuan. Satu ketika dia cinta dengan seorang wanita, tetapi wanita ini ngeghosting dia. Waduh, nenek-nenek tahu nggak nih ngeghosting nih? Ya, cintanya bertepuk sebelah tangan. Dia penasaran kenapa nih satu wanita yang nggak nyambut cinta saya. Akhirnya oleh wanita ini kemudian mengatakan, jumpai saya di satu tempat dan kita akan bertemu di sana memadu kasih. Wah, ilaha illallah. Sampai di tempat ini ulama besar yang tadinya ahli maksiat di ghosting sama cewek ini, dia nggak ketemu perempuan ini dan dia menunggu berjam-jam bahkan berhari-hari. Bagi dia, wah ini harga diri saya, dignity saya, ini marwah saya. Ya udah diinjek-injek sama nih perempuan. Dia nggak tahu banyak yang suka sama saya. Cuman ini kali saya ditolak sama dia. Ibu tahu nggak? Ketika dia mengalami kegalauan, kegundahan, apa yang terjadi? Saat itu kemudian dia menemui cintanya kepada Allah. Dia mengatakan ternyata hanya ada satu yang mesti dicintai, Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lain, Anda cinta hari ini boleh jadi dia hilang besok hari. Hari ini Anda suka dengan dia, besok hari dia hilang dari hatimu. Tetapi Allah ada dan tidak ada kita, Allah tetap ada bersama kita. Man atani yas'a ataituhu harwalatan. Ini hadis romantis banget nih. Apa kata Allah? Saya proklamirkan, man atani yas'a ataituhu harwalatan.
siapa yang berjalan menujuku akan aku jemput dengan berlari. Tentu ini maknanya simbolik. Bukan berarti Allah lari begitu, enggak. Artinya adalah kita begitu pengen Allah, Allah lebih pengen menemui kita. Jadi atas setiap takdir yang berlaku, ya, jadiin takdir itu membuat kita lebih dekat sama Allah. Baik takdir yang enak maupun takdir yang menurut kita nggak enak. Ya. Meskipun bahasa lebih etis tidak boleh mengatakan ada takdir yang tidak enak. Ya, jika kita tahu takdir itu datangnya dari Allah, tidak sopan rasanya jika kita mengatakan ini takdir yang buruk. Ya. Jadi jangan lihat isi takdirnya, tapi lihat siapa yang memberi kado takdir itu. Dengan begitu membuat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah. Insya Allah. Baik, terima kasih Ustadz Azhari Nasution. Berikutnya untuk pertanyaan yang sudah masuk di Instagram kami. Ada Ariel Putra Andika. Assalamualaikum Habib, Ustadz. Saya mau bertanya bagaimana sikap kita dalam menghadapi ujian dari Allah. Terutama ujian yang sangat berat, yakni ujian di mana Allah memanggil kedua orang tuanya saat di waktu masih membutuhkan sosok peran mereka. Ini mohon pencerahannya Habib. Silakan Habib. Baik, artinya sebenarnya hampir sama saja pertanyaan-pertanyaan yang ada. Teman, saya langsung di akhir saja. Bagaimana ujian menahan diambilnya orang tua kita. Ya. Nah, saya pernah merasakan bagaimana orang tua itu diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasanya ikhlasnya itu berat sekali Ustaz Habib. Kita ini sayang. Ya. Semua kita sayang sama orang tua kita. Tapi sebenarnya Allah itu lebih sayang sama orang tua kita. Kita berasa kita nih masih pengen berbaktilah sama orang tua kita. Tapi ternyata Allah itu lebih sayang sama kita. Intinya yang kita lakukan apa? Seorang sahabat bertanya sama Nabi, apakah tetap bisa aku berbakti sama orang tua walaupun orang tuaku sudah meninggal dunia? Nabi mengatakan, bala. Fatasaddaq ala ummika wa abika. Jadi yang sebenarnya kita lakukan tidak usah mikirkan sudah meninggal, yang kita pikirkan teruslah berbakti kepada kedua orang tua kita walaupun orang tua kita sudah tidak ada. Bagaimana? Banyak. Misal Nabi katakan bersedekahlah atas nama orang tuamu. Cuman ada pertanyaan yang ya boleh dikatakan, mungkin saya katakan ini pertanyaan SD. Lantas buat saya hilang dong pahalanya? Kan tidak. Kita bersedekah buat orang tua kita, pahala baktinya tetap ada, dan buat kita pun tidak dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab birrul walidain artinya tafsiriyah fi hayatihi au fi mamatihi. Berbakti sama orang tua itu baik dalam hidupnya atau sudah meninggal dunia, afdalu minas salah waz zakat was sum wal hajj wal umrah wal jihad fisabilillah. Jadi orang berbakti sama orang tua itu lebih afdal dari sholatnya, puasanya, zakatnya, umrohnya, hajinya, bahkan jihad di jalan Allah. Jadi nggak usah berat-berat. Lihat hikmahnya. Kenapa Nabi sudah ditinggal meninggal ayahnya, beliau masih di perut, belum besar, ditinggal meninggal ibunya. Itu kan ujian yang berat. Lantas apakah Nabi berhenti untuk berbakti kepada kedua orang tuanya? Tidak. Nabi terus mendoakan kedua orang tuanya. Bahkan dalam Al-Quran ada doa buat orang tua, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma. Hafal semua itu. Dibaca enggak? Ulama bilang yang baca ini minimal setiap habis sholat tidak tertulis tercatat orang yang uququl walidain. Yang baca doa ini minimal walaupun habis sholat satu kali, dia tidak akan ditulis anak yang durhaka sama orang tua. Jadi nggak usah berat-berat. Kalau kita berat, maka kita durhakanya sama Allah.
Gitu. Baik, Masya Allah. Terima kasih Habibana Ustaz Azhari Nasution atas ilmu yang disampaikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmah dan juga ibroh apa yang disampaikan oleh guru-guru kita. Berkaitan dengan tema besar kita, ketika musibah datang kepada kita, ini teguran dari Allah untuk kita lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dikatakan atau disampaikan guru kita tadi, bahwa justru Allah itu senang dengan rengekan kita. Itu artinya kita masih disayang sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk hamba yang masih disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih, dan pemirsa, nanti di akhir segmen kita akan berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh guru-guru kita. Tetap bersama kami di Damai Indonesiaku. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemirsa, tidak terasa kita sudah di penghujung acara Damai Indonesiaku, dan sesaat lagi pemirsa Anda bisa menyaksikan program religi kami, yaitu Sah Selalu Ada Hikmah bersama Koh Dennis Lim. Dan bagi Anda yang ingin menyaksikan tayangan ulang kami atau tausiah-tausiah Ustadz kami di Damai Indonesiaku, Anda bisa membuka website kami di damaiindonesiaku.id. Akhir kata, saya Muhammad Sofyan dan kru yang bertugas pamit undur diri. Acara ini dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita, dan didukung oleh Luwak White Coffee. Mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha dzunubana wa dzunuba abaina mahatina ya alima sirrina wa ala niyatina wa ala alihi wa sahbihi wasallam radhiyallahu ta'ala ashabi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wa tamamal afiyah wa syukur alal afiyah wa ghina anin nas. Ya Allah, kami yang duduk pada saat ini yang hadir meminta kepadamu, berdoa kepadamu ya Allah, selamatkan kami, kedua orang tua kami, kaum muslimin dan muslimat ya Allah, dari bala yang besar ya Allah, dari ujian yang besar ya Allah. Maka ampunkan dosa-dosa kami, maghfiratuka awsa' min dunubina ya Allah. Jangan sebab dosa-dosa kami kau turunkan bala yang besar. Jangan sebab dengan dosa-dosa kami kau turunkan kami ujian yang besar. Selamatkan kami dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baru saja menyaksikan Damai Indonesiaku dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita.